Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, M. Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Situasi pasar yang beberapa waktu terakhir sempat membuat banyak pelaku pasar menahan napas. Mulai dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah, lonjakan kekhawatiran terhadap pasokan energi global, sampai dampaknya ke bursa saham kawasan Asia termasuk Indonesia. Namun pagi ini ada satu hal yang terasa berbeda. Nada pasar mulai berubah. Bukan karena semua masalah selesai. Bukan juga karena risikonya mendadak hilang. Melainkan karena untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, pelaku pasar melihat secercah kemungkinan bahwa eskalasi konflik tidak akan terus memburuk. Dan di pasar keuangan, harapan seperti itu seringkali menjadi titik awal perubahan arah. Kalau kita tarik ke belakang, persoalan sebenarnya sangat jelas. Pasar global dibayangi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel terhadap Iran, dan dinamika yang lebih luas di Timur Tengah. Kawasan ini bukan hanya penting secara politik, tapi juga sangat menentukan bagi pasar energi dunia. Salah satu titik paling sensitif adalah Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang sangat vital bagi arus minyak global. Ketika ada ancaman gangguan di kawasan ini, pasar tidak menunggu kepastian. Reaksi biasanya datang lebih dulu. Minyak bergejolak, emas menguat sebagai aset aman, dan saham cenderung tertekan karena investor mengurangi eksposur terhadap aset berisiko. Itulah sebabnya konflik geopolitik seringkali terasa jauh secara geografis tetapi dampaknya sangat dekat secara finansial. Mulai dari Jakarta, Singapura, Tokyo hingga Seoul bisa sama-sama merasakan tekanannya. Ketika risiko perang meningkat, pasar akan langsung menghitung kemungkinan gangguan suplai energi, kenaikan biaya logistik, tekanan inflasi, hingga potensi perlambatan pertumbuhan. Jadi, yang diperdagangkan di layar bukan hanya saham dan obligasi, tapi juga ekspektasi, kekhawatiran, dan skenario-skenario yang belum tentu benar-benar terjadi. Konflik yang terjadi belakangan ini memang memperbesar suasana risk off. Dalam kondisi seperti itu, investor cenderung lebih defensif. Mereka menahan transaksi agresif, mengurangi posisi di aset yang volatil, lalu mencari instrumen yang dianggap lebih aman. Tak heran jika volatilitas komoditas ikut meningkat. Menurut laporan yang dirangkum IDX Channel, kondisi risk off tercermin pada pergerakan harga emas, minyak, dan gas alam, bersamaan dengan tekanan di bursa saham di kawasan Asia. Artinya, ini bukan cerita satu negara. Ini adalah sentimen regional, bahkan global. Namun pasar selalu bergerak dua arah. Ketika kekhawatiran membesar, harga bisa tertekan. Lalu muncul peluang meredanya tensi, walau masih bersifat awal, harga juga bisa berbalik, naik. Amerika Serikat dilaporkan mengupayakan gencatan senjata selama 1 bulan, serta mengirimkan proposal perdamaian 15 poin kepada Teheran melalui Pakistan. Isi proposal itu disebut mencakup isu program nuklir, rudal balistik Iran, serta lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Memang belum ada kepastian apakah Iran menerima proposal tersebut, dan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait juga belum jelas. Tetapi bagi pasar, sinyal adanya jalur diplomasi saja sudah cukup untuk mengubah suasana. Di sini kita melihat bagaimana pasar bekerja. Pasar tidak selalu menunggu perjanjian damai resmi diteken. Kadang cukup dengan perubahan narasi. Dari konflik bisa meluas menjadi ada ruang negosiasi. Dan perubahan narasi itu langsung tercermin pada aset-aset global. Futures S&P 500 tercatat naik 0,9%. Futures Eropa menguat 1,2%. Sementara harga minyak Brent turun sekitar 6% ke $98,3 AS per barrel. Penurunan harga minyak ini penting, karena sebelumnya minyak sempat menjadi simbol utama kecemasan pasar atas konflik Timur Tengah. Ketika minyak mulai turun, pasar menafsirkan bahwa probabilitas gangguan pasokan yang lebih besar mulai menyusut. Pada saat yang sama, emas tercatat menguat 1,6%, setelah sebelumnya sempat tertekan aksi ambil untung. Kawasan Asia menjadi salah satu yang paling cepat merespon perubahan sentimen tersebut. Bursa Australia, Korea Selatan, dan Jepang dilaporkan naik sekitar 2% pada perdagangan Rabu pagi. Sementara Shanghai dan Hang Seng Hong Kong naik sekitar 1%. Ini menunjukkan bahwa rebound yang terjadi bukan cerita sempit, melainkan pergerakan yang relatif serempak di kawasan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Setelah libur panjang Nyepi dan Idul Fitri, pasar domestik kembali dibuka dengan energi yang cukup positif. Penguatan IHSG datang tepat setelah libur panjang, momen ketika investor biasanya kembali membaca peta risiko global dengan lebih segar. Dan pada saat yang sama, sentimen eksternal sedang membaik, karena muncul harapan deeskalasi perang Iran. Ini kombinasi yang penting. Indonesia tidak bergerak di ruang hampa. Dalam jangka pendek, arah IHSG sering dipengaruhi kombinasi 3 hal. Sentimen global, harga komoditas, dan
psikologi investor domestik. Hari itu ketiganya bergerak ke arah yang lebih mendukung. Selain indeks utama, perhatian pasar juga tertuju pada saham-saham konglomerat yang tampak semeringah usai libur Idul Fitri. Laporan IDX Channel menyebut saham-saham emiten konglomerat rebound pada perdagangan kemarin, sehingga meredakan tekanan jual yang sebelumnya mendominasi selama beberapa pekan. Tentu pertanyaan yang langsung muncul adalah apakah ini akan bertahan lama atau hanya technical rebound? Itu pertanyaan yang wajar karena pasar memang seringkali memantul lebih dulu sebelum benar-benar pulih. Tapi justru disinilah pentingnya kita bersikap proporsional. Tidak perlu terlalu euforia, tidak juga perlu terlalu sinis. Rebound tetap punya makna. Ia menunjukkan bahwa ketika tekanan mulai mereda, likuiditas bisa kembali masuk. Bargain hunting muncul dan keyakinan perlahan dibangun ulang. Jadi meskipun belum tentu langsung menjadi tren kenaikan jangka panjang. Sobat investor, ada dua hal yang patut dicatat dari perbaikan pasar Asia dan Indonesia kali ini. Pertama, sentimen global memang masih rapuh, tetapi tidak satu arah. Bahkan ketika konflik belum selesai, pasar tetap bisa menguat bila melihat kemungkinan bahwa jalur diplomasi terbuka. Kedua, pasar Indonesia masih mampu merespons secara sehat terhadap perubahan sentimen eksternal. Ini penting karena seringkali dalam periode penuh ketidakpastian, yang dibutuhkan pasar bukan kepastian mutlak, melainkan alasan yang cukup rasional untuk berhenti panik. Dan hari ini alasan itu mulai terlihat. Tetapi kita juga harus jujur bahwa tantangannya belum selesai. Dalam laporan yang sama, BRI dan Reksa menilai IHSG masih berpotensi menghadapi tekanan setelah libur panjang. Mengingat ketidakpastian geopolitik belum benar-benar reda. Bahkan wacana gencatan senjata dan penundaan serangan terhadap pusat energi Iran masih sempat muncul. Walaupun dibantah oleh pihak Iran. Artinya pasar saat ini sedang berdiri di atas harapan, bukan kepastian. Dan itu berarti volatilitas masih bisa muncul sewaktu-waktu jika perkembangan politik berubah arah. Harapan konflik dapat berakhir tentu menjadi kunci berikutnya. Proposal perdamaian 15 poin dari AS ke Iran menunjukkan bahwa diplomasi belum tertutup. Isu yang dibahas adalah inti dari sumber ketegangan, program nuklir, rudal balistik, dan keamanan jalur pelayaran. Walaupun prosesnya jelas tidak sederhana, langkah seperti ini tetap penting dalam geopolitik. Sebuah konflik jarang selesai dalam semalam. Tetapi eskalasi bisa dikurangi sedikit demi sedikit, lalu pasar akan menyesuaikan diri seiring turunnya premi risiko global. Bagi Indonesia, ini berarti ada peluang yang patut dijaga. Indonesia memiliki pasar yang cukup dalam, partisipasi investor domestik yang besar, dan basis emiten yang beragam. Jadi ketika sentimen global membaik, pasar kita punya modal untuk ikut menguat. Apalagi jika penguatan itu kemudian didukung faktor domestik seperti stabilitas makro, kinerja emiten, dan arus dana yang kembali lebih selektif namun konsisten. Rebound hari ini mungkin belum menjawab semua pertanyaan, tetapi setidaknya ia mengingatkan bahwa pasar Indonesia bukan pasar yang mudah runtuh, hanya karena tekanan eksternal sesaat. Sobat investor, ada satu insight penting. Dalam momen seperti ini, pasar tidak membutuhkan narasi yang berlebihan. Tidak perlu terlalu menakut-nakuti, tetapi juga tidak perlu terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya sudah aman. Yang dibutuhkan adalah pembacaan yang seimbang. Faktanya, konflik memang masih ada. Risiko memang belum hilang sepenuhnya, tetapi faktanya juga pasar Asia membaik. Harga minyak menurun, IHSG menguat, dan saham-saham besar mulai bangkit. Jadi sudut pandang yang paling sehat adalah kita sedang melihat fase transisi dari kecemasan menuju kehati-hatian yang lebih rasional. Kalau kita simpulkan, latar belakang masalahnya adalah ketegangan geopolitik Timur Tengah yang memicu kekhawatiran atas energi dan stabilitas global. Konflik yang terjadi membuat pasar sempat masuk mode defensif dan risk off. Namun kini setelah muncul proposal perdamaian dan harapan gencatan senjata, bursa Asia mulai bangkit. Harga minyak turun dan Indonesia ikut menikmati sentimen yang lebih baik melalui penguatan IHSG serta rebound saham-saham konglomerat. Harapannya tentu sederhana tetapi penting. Semoga konflik tidak meluas. Diplomasi terus berjalan dan pasar global mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk kembali stabil. Pada akhirnya, pasar selalu bergerak di antara dua kutub, ketakutan dan harapan. Hari-hari terakhir mungkin diwarnai ketakutan, tetapi pagi ini harapan mulai mendapat ruang. Dan selama harapan itu masih ada, pasar Indonesia masih punya kesempatan untuk melangkah lebih baik. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faisal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.